ceritanya ngono iki. Nyetel YouTube keturun. Ya, wong keturun. Mari ngono. Sampai entek baterainya kan? Ah. Sampai entek, mari dicas tak kena ceritanya ngono. Tapi lek mesinnya mari diservis iki Mas, kayak ketok bolong, tapi yo mbuh lah. Lek mesinnya ketok mari diservis deh. Yo ora apa-apa lah. Jenenge HP rusak untung-untungan. Iya. Kan yang ngono. 10 rip marine. Lah kok eran disebul urip. Oke wis suwun ya. Iya. Dapat HP minus lagi nih ya teman-teman. Tadi ada mas-mas ya datang ke counter menjual HP ini. Ini sepertinya tipe Oppo A5 2020 ya. Untuk fisiknya masih lumayan bagus dan LCD-nya juga kelihatannya masih mulus. Tapi masih gambling ya, belum tahu LCD-nya ini normal apa tidak walaupun kelihatannya masih mulus. Dan ini HP-nya saya tekan tombol power tidak ada respon. Saya akan coba colokkan ke pengecasan. Dan ini saya cas ya kondisinya. Itu tidak ada respon juga ya teman-teman. Untuk ampere di pengecasannya juga 0 ya. Tidak ada ampere sama sekali. Oke, kita akan bongkar HP-nya ya. Ini kelihatannya sudah pernah dibongkar seperti ini. Sepertinya ini sudah pernah diservis ya. Dan untuk fleksibel fingerprintnya juga tidak nancap ini, tidak terpasang. Oke lah, kita akan bongkar semua baut-bautnya ya. Kita akan lihat seperti apa kondisi mesinnya. Dan untuk HP ini tadi saya dapat di harga 100.000 ini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa diservis, HP bisa kembali normal. Kalaupun tidak bisa diservis, bisa dibuat jagalan ya. Siapa tahu LCD-nya masih bagus, kalau kita dapat mesin yang normal kita bisa pasangkan. Kalau LCD-nya ini bagus, masih bisa untung ya teman-teman walaupun mesinnya tidak bisa diservis. Kalau LCD-nya juga rusak, berarti kita akan bisa ambil baterainya ya. Poinnya itu di baterai. Siapa tahu ada yang butuh baterainya, minimal balik modal ya, kita jual baterainya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau kita membeli HP minus itu kita harus pintar-pintar seleksi ya. Kalau ada user menjual HP rusak itu kita harus tahu poinnya itu apa ya. Kalau saya pribadi kalau membeli HP rusak atau HP minus, contohnya seperti yang kita servis sekarang ini ya. Tadi saya melihat mesinnya itu sudah tidak segel atau sudah pernah diservis. Kita anggapannya beli spare partnya ya, seperti LCD-nya, seperti baterainya seperti itu. Tapi kalau mesinnya mati, LCD-nya pecah, kan kita poinnya di baterai ya teman-teman. Kita bisa ambil baterainya, jadi ya kita anggap beli baterai harganya juga di bawah harga baterai ya, supaya bisa jual kembali, supaya bisa dapat untung walaupun dikit-dikit. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya dalam menyeleksi atau memilih-milih poinnya apa di dalam HP minus itu. Oke, dan ini sudah kebuka untuk tutupnya. Dan bagian kalengnya sudah banyak yang kebuka ini ya. Oke, di kaleng IC CPU dan MMC-nya juga kebuka, sudah hilang. Jadi seperti ini ya mesinnya ya teman-teman. Kondisinya bekas servisan. Tapi ya tidak masalah ya, kita akan adu keberuntungan, kita akan servis sendiri sesuai kemampuan kita. Iseng-iseng berhadiah ya teman-teman. Kalaupun bisa diservis, HP bisa kembali normal kan cuan badak ya.
Oke, karena kalau HP mati LCD-nya masih utuh itu jarang sekali ya yang masih segel. Kalau rusak LCD itu biasanya banyak yang masih segel, tapi kalau LCD-nya masih utuh, mesinnya mati itu jarang sekali. Yang sering dapat itu pasti bekas garapan. Oke, ini saya akan simpan dulu spare partnya. Kita akan fokus ke baterainya dulu ya teman-teman. Kita akan coba cek apakah ada tegangan apa tidak. Kita awali dengan langkah yang paling mudah dulu ya. Jangan buru-buru ke mesin, walaupun mesinnya sudah garapan. Kita harus awali dengan yang paling mudah. Dan ini saya cek baterainya tidak ada tegangan sama sekali nih ya. Kalau seperti ini ya kita akan isikan dulu menggunakan power supply sampai baterainya itu terisi ya. Sampai ada tegangan 3,7 volt. Nah, ini saya ganjal pakai isolasi dulu karena di belakangnya ada sengnya ya teman-teman supaya tidak konslet. Nah, kita pasangkan kabel power supply-nya seperti ini, lalu kita isi ya baterainya. Kita akan tunggu beberapa menit sampai baterainya ada isinya. Untuk baterai ini tadi kosong ya teman-teman, tidak ada voltase sama sekali. Kemungkinan ini saya akan coba tunggu agak lama ya, sekitar 10 menit. Biasanya saya kalau pengisian cuma 5 menit ya, karena ini tadi baterainya kosong, jadinya saya isi agak lama. Dan ini saya sudah tunggu sekitar 10 menit. Kita akan coba cek apakah sudah ada tegangan 3,7. Kalau jarum naik berarti sudah ada ya teman-teman. Nah, ini menunjukkan 3,7 volt, hampir 4 volt ya. Kita akan coba pasangkan mesinnya dan kita colok pengecasan. Oke, ini saya pasangkan semua konektor-konektornya. Baterainya juga saya pasangkan, lalu saya siapkan kabel pengecasannya. Dan ini saat saya cas itu masih tetap sama saja ya, tidak ada perubahan. Untuk ampere pengecasannya juga masih 0 ya, tidak ada ampere sama sekali, tidak ada perubahan. Saya tekan tombol powernya juga tidak ada respon ini. Oke, tetap sama saja ya teman-teman. Ini kasusnya agak sulit ini ya. Oke, saya akan coba cek dulu mesinnya apakah ada konslet. Aman ini ya. Untuk mesinnya tidak short. Oke, kita akan coba analisa ya. Sesuai kemampuan kita, iseng-iseng buat belajar ya teman-teman. Untuk mengasah kemampuan kita. Dan saya akan coba cek dulu menggunakan power supply supaya bisa tahu untuk ampernya setelah kita tekan tombol power. Saya kasih timah dulu ya teman-teman di pinnya supaya enak untuk pemasangan kabel power supply-nya. Nah, seperti ini ya, kabel power supply groundnya ke ground, yang positif ke konektor baterai ya teman-teman, ke VBAT ya. Lalu saya shortkan tombol powernya, dan ini saya sudah shortkan, tapi untuk ampernya tetap tidak ada ya, masih 00, tidak ada respon sama sekali. Dan saya akan coba cek menggunakan pengecasan ya teman-teman. Kita pasangkan dulu seperti ini, lalu kita tancapkan kabel pengecasan, lalu saya akan coba ukur apakah muncul tegangan di konektor baterainya atau di VBAT-nya. Nah, ini saya cas
dan saya akan coba ukur-ukur dulu ya. Di VBAT-nya itu tidak ada voltasenya. Biasanya kasus seperti ini itu kerusakannya di IC cas ya teman-teman. Saya akan coba ganti dulu untuk IC casnya. Saya akan coba ganti baru dulu ya teman-teman. Kebetulan untuk stok IC cas kode ini itu saya punya stok 2 ya, karena kemarin habis dapat servisan mengganti IC cas. Jadi saya beli beberapa dan masih ada sisanya ya. Ada sisa 2. Oke, dan ini setelah saya ganti IC cas habis 3 IC ya teman-teman. Masih tetap tidak hidup ini ya. Kita kali ini gagal cuan ini ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini ya. Kita membeli HP rusak itu masih adu keberuntungan, tidak selalu down ya, atau tidak selalu berhasil. Ini tadi saya mengganti IC habis 3 IC ya. HP masih tidak ada perubahan, masih tetap sama saja, mati total. Aduh, kalau seperti ini pusing teman-teman ya. Oke, dan saya rasa sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Ini saya akan coba lanjut kalau ada waktu senggang ya, iseng-iseng buat bahan belajar. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, dalam berburu HP minus itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.